Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel ini, luar biasa, terima kasih atas supportnya, dan terima kasih banget udah selalu nonton channel ini. Itu aja sih yang bisa saya lakukan. Saya Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot, yang kali ini mau bukain tarot untuk kalian untuk tahun 2024 prediksi gitu ya. Oke, walaupun prediksi saya tidak 100% mendedikasikan diri untuk ramal-meramal, saya lebih senang dibilang pembawa pesan. Jadi, ini pesan untuk kalian gitu ya. Secara general, karena ini bukan personal reading, ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung apa yang memang bisa kalian ambil dari bacaannya dihubungkan dengan kehidupan kalian. Sudah ada kartunya, dan kartunya adalah Princess of Autumn untuk kalian para em, Capricorn, dan saya bisa bilang ini kartunya kalian. Satu, ini adalah energi tanah Autumn, dan kemudian Prince. Oke, dari bertiga, Taurus, Virgo, dan Capricorn, kalian tuh adik bungsu. Karena yang pertama adalah Taurus, yang kedua Virgo, yang ketiga adalah kalian, dan ini kartu kalian. So, kalian banget, oke? Studious, responsible, cheerful, mischievous. Happy news about your career, promotion, or scholarship. Wow. Well, thought and out plans that go perfectly, needing a little push to get going. Oke. So, tiga hal yang bisa saya sampaikan sebagai pesan 2024 untuk kalian. Yang pertama ada promosi. Yeay. Saya ikut bersenang, bersenang hati karena ya secara asendan saya Capricorn. Jadi adalah relasinya. Lagian kita sama-sama tanah ya, kan saya Virgo. Jadi ya sama-sama elemen tanah. So, ada promosi, kemudian karir naik. Amin, amin. Ada yang senang? Oh, kakak beta. Kakak beta Samudra Biru, ada promosi, kemudian ada kenaikan pangkat. Ya, kakak beta ini bukan personal reading ya. Ini saya tadi nyebut orang soalnya dia selalu komen di kolom komentar, jadi saya sebutin. Tapi ini buat semua kok, semua Capricorn, bukan personal reading, bukan khusus buat satu orang aja, tapi untuk semua yang nonton, mau 2, 3, 4 yang nonton, ya buat kalian semua gitu ya. Yang jelas tahun 2024 ada promosi, kenaikan jabatan, bonus. Seneng ya kalau kayak gitu. Belum apa-apa udah menyenangkan nih. Oke, kemudian yang mau dapat beasiswa, dapat beasiswa. Kemudian yang mau dapet apa ya, kayak tambahan kayak gitu ya di pekerjaannya bisa dapet, amin. Kemudian apalagi tadi, oh ya, planning-planning kalian yang sebelumnya masih mandek di 2023, di 2024 itu bisa berjalan. Apapun planning kalian, mau tentang kerjaan, mau tentang relasi, tentang apapun ya, bisa berjalan di tahun 2024. Yeay! Harusnya ada tambahan itu yang anak kecil yeay gitu ya. Enggak, tapi ini kan bacaan tarot, jadi nggak usah ada tambahan suara. Oke, so tapi yang ketiga itu dibilang perlu sedikit dorongan ya. Perlu didorong nih si Capricorn. Siapa yang ngedorong? Kalau nggak punya siapa-siapa yang ngedorong, ya diri sendirilah. Setidaknya ketika kalian melihat bacaan ini dan belum 2024, kalian bisa mendorong diri sendiri untuk mendapatkan hal tersebut gitu ya. Oke, so saya bahagia karena ini kalian banget. Kartu pertama aja udah kartunya Capricorn. Coba kita lihat apa ada kartu Capricorn lain yang akan muncul atau apapun itu. Saya buka dari Reader White Tarot, dan ini tidak secara terbalik bukanya. Oke. Wah, bener. Perjalanan. Oh.
Oke, halangannya kayaknya kamu sendiri. Halangannya kayaknya kamu sendiri, Capricorn. Oke, so my dear Capricorn. Kartu pertama kalian adalah The Emperor 2024. Awal tahun aja udah langsung ini tahun yang bersemangat untuk Capricorn gitu ya. Ketika kalian bisa memimpin diri kalian sendiri untuk planning-planning yang sudah kalian susun, kalian rancang sejak 2023 itu bisa kalian laksanakan di 2024 itu something banget ya. Wow banget ya. Oke. Kemudian hal apapun itu membuat kalian happy tentu saja, membuat kalian senang tentu saja. Dan di awal-awal tahun udah kelihatan bahwa situasinya itu bagus. Kenapa ada nggak dia bilang lo nggak semua. Oke, nggak semua ya, karena ini general reading jadi nggak semua. Kenapa sih kok dibilang kartunya tadi nggak semua? Oke, nggak semua karena coba kita lihat. Ini Queen of Pentacles-nya terbalik karena untuk Capricorn yang udah tahu apa yang ingin dilakukan gitu, akan dilakukan di 2024 karena planningnya di 2023 itu posisinya bagus ya, The Emperor bisa dijalanin soalnya kan udah punya planning, tinggal ngejalanin doang. Tapi untuk kalian para Capricorn yang belum punya planning yang kokoh dan masih berharap ada misalnya bantuan financial, bantuan apalah, saran gitu, itu yang dibilang tadi nggak semua kalian bisa menjalankan planning mulai dari awal karena kalian menggantungkan harapan pada seseorang atau apapun bantuan tersebut gitu. Kalau yang menggantungkan pada bantuan ya di awal tahun nggak ada bantuan itu, makanya dibilang tadi nggak semuanya bisa jadi The Emperor di awal tahun ya kan. Oke, tapi ada kartunya Leo nih. Untuk kalian Capricorn yang di link dengan Aries, tadi Emperor tuh kartunya Aries, kemudian Leo, apalagi Pisces, Taurus, dan kalian lagi tuh Page of Pentacles-nya datang 2 kali. Nah, memang ini bacaannya kalian banget, coba disimak baik-baik ya. Mendekati bulan-bulan Februari, Maret, diperlukan keteguhan hati kalian menghadapi sesuatu. Ada the strength di sini. Ada apa? Nah, itu pertanyaannya. Ada apa di bulan Februari, Maret, my dear Capricorn? Itu sih tadi kalau kalian mengharapkan ada bantuan nggak dateng sih memang di awal tahun. Three of Swords-nya terbalik. Oke, karena ada hal yang akan membuat kalian kecewa misalnya kayak gitu, terus tersakiti, terhianati. Nah, tapi itu nggak ngaruh juga buat Capricorn. Capricorn cukup kuat menghadapi itu. Jadi kalaupun hal itu terjadi buat Capricorn kayak ya udahlah, saya sudah tahu kok itu bakalan terjadi. Jadi ya kalau ada sesuatu hal di Februari Maret gitu ya buat kalian nggak terlalu menyakitkan sih. Udah kuat kaliannya tuh ya, udah kuat kaliannya. Oke. Kemudian April Mei mendekati pertengahan tahun itu ada Knight of Pentacles, yaitu tadi kesempatan kalian untuk mendapatkan sesuatu hal yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, promosi kayak gitu-gitu ya, promosi jabatan. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, itu kejadiannya itu tadi saya bilang udah mendekati pertengahan tahun ya. Jadi kayak Mei kayak gitulah ya, Mei Juni kayak gitu. Mendekati pertengahan tahun baru kabar itu datang tadi ya. Kabar itu datang atau sesuatu hal itu memang datangnya di bulan-bulan itu. Oke.
Nine of Cups ini didukung oleh sekitar kalian juga. Terus itu hasil usaha kalian juga. Jadi baru terrealisasi di mendekati pertengahan tahun ya. Jadi di awal-awal bukan berarti kalau gitu saya tungguin saja sampai pertengahan tahun, ya nggak gitu juga ya. Tetap usaha mah usaha, bahkan dari hari ini pada saat kalian nonton ini tuh udah usaha. Nggak bisa nungguin prediksi terus baru melakukan sesuatu, nggak bisa kayak gitu loh Capricorn ya. Tetap harus diusahain, habis itu baru kalian jalanin gitu loh. Ya ada dukungan, ada kabar baik, kemudian ada eh, apa yang kalian udah usahakan bisa diraih gitu, ada hasil. Oke. Pertengahan tahun ada yang berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain, melakukan perjalanan atau perpindahan karir dan promosi itu sudah mulai berjalan di pertengahan tahun. Kan tadi sebelumnya udah ada kabarnya, kemudian terrealisasi sampai akhirnya ada perjalanan yang kalian lakukan, baik misalnya promosi jabatan tadi, kemudian pindah kerja baru, bisa dapat rezeki baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. So it's really good di pertengahan tahun ya Capri. Tetap kok nanti akan ada bacaan per bulannya, dan ini general reading jadi tidak akan resonate untuk semua tentu saja. Kok terbalik? The star-nya terbalik. Jadi sebenarnya memang tidak semua mendapatkan hal tersebut ya, karena the star-nya terbalik. Ya memang ada hal yang kayak mengganjal juga sih di kehidupannya si Capricorn untuk menerima promosi jabatan, bonus dan lain sebagainya, itu tadi perpindahan karir dan lain sebagainya. Ada beberapa tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan di masa depan gitu. Makanya nggak semuanya akan dapat promosi ini, akan beberapa bahkan nextnya dapat the moon. Dapat the moon gitu ya. Kalaupun itu datang tidak semuanya bisa membahagiakan, kalaupun itu datang tidak semuanya bikin kalian happy gitu, karena mungkin untuk beberapa dari kalian menganggap itu tidak match dengan, tidak sesuai ya, tidak match dengan future kalian yang kalian harapkan gitu kan. Kadang-kadang promosi bisa didapat tapi bukan yang itu kali mbak yang saya mau gitu ya. Five of Oh wow. Setelah lewat dari pertengahan tahun, jadi kayak Juli Agustus gitu, berhati-hati karena memang ada hal berat yang akan kalian lalui gitu. Baik itu bertikai dengan orang lain, pihak lain, atau bertikai dengan diri sendiri karena tadi menganggap yang didapatkan kurang sesuai lah dengan apa yang menjadi impian kalian in the future. Jadi mulai Juli Agustus tuh ada sedikit kericuhan di dalam kehidupan kalian ya. So hati-hati, dicatat juga boleh supaya jadi pengingat untuk kalian. Saya juga akan catat karena kan saya bilang ascendant saya Capricorn. So lebih baik dicatat dan berhati-hati Juli Agustus gitu ya. Nanti lebih rincinya ya bacaan per bulan aja ya Capricorn ya. Oke, so intinya di Juni Juli itu ya akan terjadi sedikit chaos ya dalam tanda kutip di kehidupan kalian. Oke. Ya, tapi ini Queen of Swords ya. Tapi itu sih sebenarnya memang yang seperti saya bilang di mula itu gara-gara si Capricorn itu sendiri, tapi itu juga gara-gara orang lain atau pihak lain di dalam hidupnya si Capricorn yang membuat hal itu akhirnya kejadian. Gara-gara itu tadi ada yang tidak sesuai ekspektasinya, ada yang berbeda ekspektasinya, jadi nggak match antara yang nyata datang dengan keinginan itu dari sisi kalian. Makanya saya bilang tadi
chaosnya tuh bisa berasal dari diri sendiri, tapi bisa juga berasal dari orang lain karena ada Queen of Swords. Bisa juga berasal dari orang yang merasa kalian tidak berada di posisi yang tepat, kepo, kemudian julid, makanya terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Dan ini udah mendekati akhir tahun 2024 seperti itu. Ten of Wands-nya terbalik. Oke, pihak sana sih yang punya beban. Jadi ceritanya penggambarannya tidak exactly like that ya, tidak 100% seperti itu, tapi ini hanya ilustrasi ya. Pada saat kalian menerima promosi tadi, berkat, terus apa kabar baik, naikkan pangkat apapun itu, scholarship, itu tadi menurut kalian kan, bagus sih saya dapat, tapi bukan yang 100% sesuai dengan dirinya si Capricorn. Sementara orang lain tuh ngelihat kayak, kok Capricorn yang dapat itu satu, dua, kok Capricorn nggak bersyukur udah dapat. Kayak gitu ya. Jadi ada chaosnya tuh di situ di Juni Juli gitu. Nah, puncaknya tuh setelah itu, justru setelah Juni Juli Agustus September. Nah, itu emang orang-orang yang menganggap atau pihak-pihak yang menganggap you don't deserve to have that, atau kalian tidak layak untuk mendapatkan itu tadi ya. Itulah yang akan membuat agak ada kesulitan di Juni, Juli, Agustus, September kayak gitulah, sampai Oktober, sampai di situ ya, akhir-akhir tahun gitu. Ya memang kayaknya harus dibalancing ya, harus diseimbangkan ini hidupnya kalian Capricorn di akhir tahun 2024. Karena semangatnya udah mulai dari depan ke tengah, tengah sampai belakang udah mulai chaos tuh di situ. Wow, oke. Untuk kartu terakhirnya sama dengan kartu yang ini ya. Kartu yang pertama banget. Nah, ini akhir-akhir tahun, ya sudah, kalau memang itu buat kalian ya, si promosinya, kenaikan jabatan, perpindahan karir dan lain sebagainya, itu buat kalian ya, akan tetap buat kalian karena ini kartunya juga tetap manteng di akhir tahun. Jadi ya itu cuma like ya roller coaster kehidupan aja ya, naik turunnya kehidupan. Tapi kalau kalian bukannya turun terus naik, dari depan udah bagus, dari awal tahun tuh udah bagus, tapi agak bukan turun sih, malah naik ya. Dari awal tahun naik, setelah pertengahan tahun ada yang turunan tajamnya. Tapi ingat, turunan tajam itu bukan cuma gara-gara kalian sendiri, tapi juga ada pihak-pihak yang nambahin hal itu bisa terjadi, dan ada chaos di situ gitu loh. Tapi tenang aja, setelah itu naik lagi di akhir tahun ya. Oke, turunan tajamnya. Saya jadi ada penggambaran di kepala saya, turunan tajamnya tuh ketika naik di tengah tahun terus turun. Bukan turun kaliannya jatuh nyusruk ya, bukan, tapi kayak kalau ada hal yang gak enak ya, baik dengan diri sendiri maupun sekitar, itu kan emang jadi kayak turun hidupnya. Karena secara emosi kan ada gangguan di situ. Jadi ada rasa kayak, aduh kok gak enak gitu, kok gak nyaman, kayak gitu-gitu ya. So itu berlangsung di Juni, mulai Juni udah mulai berasa, Juni, Juli, Agustus, September kayak gitu. Lama ya, lumayan lama. Mendekati akhir tahun, November, Desember baru mulai ada yang naik. Coba, tapi kita lihat coba kartunya ya, mengkonfirmasi nggak? Iya. Akhir tahun kabar yang menggembirakan, hasil dari apa yang kalian usahakan itu datang gitu. Iya benar, berarti di akhir tahunnya naik lagi bahkan ke posisi yang lebih tinggi dari yang depan. Lebih tinggi bisa, tapi di depannya udah tinggi sih. Untuk capai lagi di depan memang agak struggling ya. Berarti di tahun 2025 nya gitu ya, kita lihat. Wow, belum juga 1 tahun deh kita ngomongin lagi 2025.
Anyway, don't worry my dear Capricorn, tetap aja kehidupan kalian naik ketika akhir tahun 2024, tapi roller coasternya tuh seperti, oke saya ulang ya, naik di depan, kemudian wut, begitu tengah-tengah agak lama terus naik lagi, gitulah ya. Tapi bukan turun di depan sih, di depan udah bagus gitu. Oke. Beberapa kartu dari Oceanic Tarot akan saya buka untuk Capricorn. Ada Hope. Wah, tuh kan, tuh Sword-nya keluar. Kalau kalian bilang, oh ada yang julid ya sama saya, ada yang gak suka ya sama saya. Ya siapa sih yang gak punya musuh di dunia ini? Ada aja kan orang yang gak suka sama kita ya. Ada hope, tetap aja ada star-nya, ada masa depan di 2024 walaupun segitu ekstrimnya sih perjalanan hidupnya Capricorn di 2024, tapi tetap ada hope, tetap ada harapan untuk masa depan. Bisa recovery ya, Four of Swords, kalian bisa recovery kok dari yang menyakitkan itu, karena kalian udah nggak nengok ke belakang, udah ditinggalin mah tinggalin aja gitu kan. Terus crossroad ini bukan Three of Swords tapi Two of Swords. Kebimbangan kalian mau nerusin atau tidak, kalau saya bilang sih selama kalian melakukan hal yang baik, yang benar, terusin aja. Pedulilah dengan kejulitan-kejulitan orang itu ya. Oke. Pertanyakan 3 hal, di pause dulu juga bisa videonya. Pertanyakan 3 hal, saya akan jawab dengan yes or no. 1, 2, 3 ya. 3. Pertanyaan pertama dijawab dengan yes, ada the Chariot, kemajuan. Pertanyaan kedua juga dijawab dengan yes, ada Three of Cups, karena masih banyak orang yang ngedukung kalian. Jadi fokusnya ke yang ngedukung aja, yang julid mah bodoh ya. Dan pertanyaan ketiga baru dijawab dengan no, karena Two of Swords lagi, kebimbangan lagi. Oke, so ada lagi masih, oh ya, masih apa yang perlu di healing di tahun 2024 untuk kalian para Capricorn? Itu adalah home, balik lagi ke rumah. Orang-orang yang mendukung kalian itu ada di rumah ya. Kemudian Monology Oracle Card, apa pesannya untuk kalian? You are good enough. Ini kartu bulannya Virgo. You are good enough. Kalian cukup baik. Ini kalau saya lihat lebih cocok di bulan-bulan ketika kalian lagi terjun bebas itu, karena ada ketidaknyamanan di situ. Kalian harus tetap percaya you are good enough. Kamu tuh udah bagus. Apa yang kamu lakukan selama itu tidak melanggar norma dan melakukan segala kebaikan, you are good enough ya. Kalian sudah cukup baik, oke? Dan untuk pesan dari Oracle card-nya, Angel's Guide, healing energy ya. Ini yang perlu kalian bawa mulai dari awal tahun, walaupun di awal tahunnya naik banget luar biasa, tapi tetap harus ditekankan kepada diri sendiri, jangan mau tersakiti. Kemudian healing dengan cepat untuk segala keadaan, nggak usah ngelangut sampai kepikiran ya kan. Itu loh yang bikin nanti kalian malah stres, jadi nggak baik lagi, nggak semangat lagi untuk menjalaninya gitu ya. Oke, so my dear Capricorn, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat ya, tetap berbahagia. Saya doakan yang terbaik saja untuk kalian para Capricorn di tahun 2024. Kita ketemu lagi aja di video-video berikutnya. Salam light, angel, and love, and